Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Didi Setiadi akan menjelaskan tentang sistem sensor. Outline dari penjelasan ini adalah yang pertama apa itu sensor, yang kedua persyaratan umum sensor dan transducer, yang ketiga klasifikasi sensor, yang keempat jenis sensor dan transducer, dan yang terakhir macam-macam sensor. Yang pertama, apa itu sensor? Menurut Sharon dan kawan-kawan, sensor adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi, seperti energi listrik, fisika, kimia, biologi, mekanik, dan sebagainya. Contohnya adalah kamera sebagai sensor penglihatan. Selanjutnya, transducer. Transducer adalah suatu alat yang dapat mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lain. Bentuk-bentuk energi tersebut diantaranya seperti energi listrik, mekanik, elektromekanik, cahaya, kimia, dan akustik, dan energi panas. Pada umumnya, semua alat yang dapat mengubah atau mengonversi suatu energi ke energi lain dapat disebut sebagai transducer. Selanjutnya persyaratan dari sensor dan transducer. Yang pertama adalah linearitas, yang kedua sensitivitas, dan yang ketiga tanggapan waktu. Yang pertama, linearitas. Linearitas adalah kemampuan sensor untuk menghasilkan sinyal sensor secara kontinu sebagai tanggapan terhadap masukan yang berubah secara kontinu. Nah, di sini ada dua grafik. Yang pertama grafik linear dan yang kedua adalah grafik non-linear seperti ini. Bisa kita lihat bahwa yang grafik pertama, grafik linear ini nilai outputnya akan bernilai secara linear, dan yang kedua adalah yang kedua ini nanti semakin besar atau semakin ke kanan, maka linearitasnya akan semakin naik. Yang berarti grafik kedua ini dia tidak bersifat linear atau non-linear. Selanjutnya adalah sensitivitas. Sensitivitas akan menunjukkan seberapa jauh kepekaan sensor terhadap kuantitas yang diukur. Misalnya, 1 volt per derajat, artinya perubahan 1 derajat pada masukan akan menghasilkan 1 volt pada keluaran. Apabila sensor linear, maka sensitivitas dari nilai rendah sampai tinggi sama. Namun, apabila tidak atau non-linear, maka akan sesuai karakter dari sensor tersebut, seperti penjelasan pada linearitas sebelumnya. Di gambar ini ada dua grafik, yang pertama tanggapan linear dan yang kedua tanggapan non-linear. Nah, di sini yang pertama apabila sensor A ini dia memiliki sensor yang linear, memiliki tegangan atau output yang linear dari 0 sampai maksimum. Dan yang kedua di sini semakin besar inputnya maka linearitasnya dia akan semakin naik. Jadi semakin besar pula sensitivitas apabila semakin tinggi inputnya, seperti ini. Selanjutnya tanggapan waktu. Tanggapan waktu adalah tanggapan waktu menunjukkan seberapa cepat tanggapannya terhadap perubahan masukan. Biasanya diukur dengan satuan frekuensi. Maksudnya di sini seberapa banyak dalam 1 detik dia itu mengcapture atau mengambil data dari sensor, seperti itu. Selanjutnya jenis-jenis sensor dan transducer. Nah, di sini ada dua jenis. Yang pertama itu sensor internal dan yang kedua sensor eksternal. Nah, sensor internal ini diperlukan untuk mengamati posisi, kecepatan, dan akselerasi dari robot itu sendiri. Dan yang kedua adalah sensor eksternal yang dipasang untuk keamanan dan penuntun. Biasanya sensor eksternal ini berupa GPS. Klasifikasi sensor. Nah, berdasarkan fungsi dan penggunaannya, sensor dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sensor thermal atau sensor panas, yang kedua sensor mekanis, dan yang ketiga sensor optik. Nah, sensor thermal sendiri sensor yang digunakan untuk mendeteksi gejala perubahan panas pada suatu dimensi, benda atau dimensi ruang tertentu. Contohnya adalah bimetal, termistor, RTD, dan lain-lain. Yang kedua adalah sensor mekanis. Sensor mekanis adalah sensor yang mendeteksi perubahan gerak mekanis seperti perpindahan atau pergeseran atau posisi, gerak lurus, dan melingkar. Nah, contoh dari
sensor mekanis adalah LVDT, proximeter, potensio, dan lain-lainnya. Nah, sensor mekanis ini biasanya berguna untuk mendeteksi posisi, kecepatan, tekanan, aliran fluida, atau sensor level. Yang terakhir adalah sensor optik. Nah, sensor optik ini sensor yang mendeteksi perubahan cahaya dari sumber cahaya, pantulan cahaya, atau bias cahaya. Yang selanjutnya adalah macam-macam sensor. Nah, macam-macam sensor ini saya bagi menjadi 9 jenis. Yang pertama adalah sensor kedekatan atau proximity. Yang kedua adalah sensor magnet, sensor cahaya, Hall effect, ultrasonik, tekanan, sensor suhu, sensor yang berisi IC, yang berupa IC, dan yang ketiga adalah sensor penyandi atau encoder. Yang pertama adalah sensor proximity. Nah, sensor proximity ini dapat mendeteksi adanya target atau jenis logam dengan tanpa adanya kontak fisik. Nah, sensor ini prinsip kerjanya adalah dengan memperhatikan perubahan amplitudo suatu lingkungan dan frekuensi tinggi. Selanjutnya adalah sensor magnet. Sensor magnet ini akan berpengaruh terhadap medan magnet dan akan memberikan perubahan kondisi pada keluaran, seperti layaknya saklar dua kondisi atau on-off yang digerakkan oleh adanya medan magnet di sekitarnya. Biasanya, sensor ini dikemas dalam bentuk kemasan yang hampa dan bebas dari debu, kelembapan, atau apapun, atau asap ataupun uap. Nah, ini adalah contoh dari modul sensor magnet. Selanjutnya adalah sensor cahaya. Nah, sensor cahaya ini terdiri dari 3 kategori. Yang pertama adalah photovoltaik atau sel solar. Sensor adalah sensor sinar yang mengubah energi sinar langsung menjadi energi listrik. Dengan adanya penyinaran cahaya akan menyebabkan pergerakan elektron dan menghasilkan tegangan. Demikian pula dengan fotokonduktif atau fotoresistif yang akan memberikan perubahan tahanan atau resistensi pada sel-selnya. Semakin tinggi intensitas cahaya yang diterima, maka semakin kecil pula nilai tahanannya atau resistensinya. Sedangkan fotolistrik adalah sensor yang berprinsip kerja berdasarkan pantulan karena perubahan posisi, jarak, sumber energi cahaya maksudnya, yang terdiri atas pasangan sumber cahaya dan penerima. Jadi sensor cahaya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu photovoltaik, di mana tegangannya akan semakin tinggi apabila semakin banyak cahaya yang diterima. Yang kedua adalah fotoresistif, yang akan menyebabkan perubahan tahanan. Yang ketiga adalah fotolistrik seperti ini. Dan ini adalah contoh dari sensor cahaya, dan ini berupa LDR. Dan yang selanjutnya adalah IC Hall effect. Ini adalah contoh dari sensor Hall effect. Nah, Hall effect ini dirancang untuk merasakan adanya objek magnetis dengan perubahan posisinya. Perubahan medan-medan yang terus-menerus menyebabkan timbulnya pulsa yang kemudian dapat ditentukan frekuensinya. Sensor jenis ini biasanya digunakan sebagai pengukur kecepatan. Sensor ini memiliki 2 bagian, yaitu pengirim dan penerima gelombang. Dan untuk mengukur jarak dari sensor ultrasonik di sini, dia prinsip kerjanya adalah mengukur dari perbedaan waktu antara pengirim dan penerima. Jadi nanti bisa kita hitung berdasarkan kecepatan gelombang di udara dan kemudian dibagi 2 atas waktu yang dihasilkan. Selanjutnya adalah sensor tekanan. Sensor ini memiliki transducer yang mengukur ketegangan kawat, di mana mengubah tekanan mekanis menjadi sinyal listrik. Dasar penginderaannya pada perubahan tahanan pengantar transducer yang berubah akibat perubahan panjang dan luas penambangnya. Selanjutnya adalah sensor suhu. Nah, sensor suhu ini memiliki 4 jenis utama. Yang pertama adalah termokouple dan resistor temperatur detektor atau RTD, termistor, dan IC sensor. Nah, termokouple pada pokoknya terdiri dari sepanjang transducer panas dan dingin yang disambungkan atau dilebur bersama. Perbedaan yang timbul antara perubahan tersebut dengan sambung referensi yang berdasarkan
sebagai pembanding. RTD didasari pada tahanan listrik dari logam yang bervariasi berbanding dengan suhu. Kesebandingan variasi ini adalah presisi dengan tingkat konsisten atau stabil yang tinggi pada pendekatan tahanan. Selanjutnya, platina adalah bahan yang sering digunakan karena memiliki tahanan suhu, kelinearan, stabilitas, dan reproduksibilitas. Selanjutnya, termistor. Termistor adalah resistor yang peka terhadap panas yang biasanya mempunyai koefisien suhu negatif. Karena saat suhu meningkat, maka tahanan menurun atau sebaliknya. Dan ini adalah contoh sensor suhu yang berjenis RTD. Selanjutnya adalah IC sensor. Nah, IC sensor ini adalah sensor yang berupa IC. Nah, ini adalah contohnya adalah LM35 yang memiliki prinsip sama seperti sensor suhu sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Nah, sensor suhu dengan rangkaian terpadu yang menggunakan chip silikon untuk kelemahan penginderaannya. Mempunyai konfigurasi output, tegangan, dan arus yang sangat linear. Jadi, output dari LM35 ini adalah linear. Gitu. Dan yang terakhir adalah encoder. Nah, encoder ini digunakan untuk mengubah gerakan linear atau putaran menjadi sinyal digital, di mana sensor putaran memonitor gerakan putar dari suatu alat. Sensor ini biasanya terdiri dari dua lapis jenis penyandi atau encoder, yaitu pertama penyandi rotari tambahan yang mentransmisikan jumlah tertentu dari pulsa untuk masing-masing putaran yang akan membangkitkan gelombang pada objek yang diputar. Yang kedua, penyandi absolut yang memperlengkapi kode binari atau kode biner tertentu untuk masing-masing posisi sudut. Mempunyai cara kerja yang sama dengan perkecualian. Lebih banyak atau lebih rapat pulsa gelombang kotak yang dihasilkan, sehingga membentuk suatu pengkodean dalam susunan tertentu. Nah, di sini adalah salah satu contoh cara kerja dari encoder itu sendiri. Nah, di sini ada LED dan di sini adalah fotosensor, di mana apabila LED ini mengenai lubang dari lubang-lubang pada lingkaran ini, maka fotosensor akan mendeteksi dari cahaya dari LED seperti ini. Nah, maka dari penginderaan fotosensor ini akan dideteksi berapa perubahan antara satu lubang dengan lubang yang lainnya, maka akan didapat kecepatan dari kecepatan angular di sini, seperti itu. Terima kasih penjelasan dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.